Halo, perkenalkan nama saya Farida Ritonang, CGP Angkatan 10 SMP Kanaan Cianjur. Dengan pengajar praktik Ibu Syarif dan fasilitator Bapak Budi Hartiana Sudrajat. Dengan demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dengan narasumber pertama, Ibu Linawati SMN MM. Beliau adalah kepala sekolah dari SMA Kanaan. Dan narasumber kedua adalah Ibu Antonia Puspitani Giri Dwi Lestari, kepala sekolah dari SMP Kanaan. Adapun tujuan pembelajaran khusus adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Berikut adalah hasil wawancara saya dengan narasumber pertama, yaitu Ibu Linawati SMN MM. Beliau adalah kepala sekolah SMA Kanaan. Kasus yang pernah dihadapi oleh kepala sekolah SMA Kanaan, yaitu Ibu Linawati, adalah saat pengambilan keputusan agar anak disabilitas mendapat nilai KKM saat pengisian raport agar menghindari tidak naik kelas. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus yang dialami Bu Lina sebagai kepala sekolah SMA Kanaan merupakan dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan yang masih dapat diterima logika. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika, sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka masuk ke dalam bujukan moral. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam menjalankan pengambilan keputusan, Bu Lina selalu mengidentifikasi kasus yang terjadi dari berbagai sudut pandang secara matang dan benar dalam mengambil keputusan serta mendiskusikannya dalam rapat, dan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan Dewan Guru. Bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Yang pertama, menurut beliau, langkah-langkah yang biasa Bu Lina lakukan adalah mengidentifikasi kasus yang sedang terjadi, dan yang kedua menentukan siapa yang terlibat, dan yang ketiga mendiskusikan dengan guru melalui rapat atau kombal. Untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ibu Lina menganggap bahwa dalam pengambilan keputusan yang efektif yaitu melalui melakukan analisis kasus, yang kedua mencari solusi, yang ketiga mengedepankan kepentingan umum, dan yang keempat tindakan pencegahan sebelum terjadinya permasalahan. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bu Lina menyampaikan bahwa tantangan dalam pengambilan keputusan yaitu kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan melibatkan perasaan. Untuk pertanyaan keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ibu Lina
menyampaikan tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika. Ibu Lina sebagai kepala sekolah SMA Kanaan langsung menyelesaikan masalah dengan berkoordinasi dengan guru, kecuali dibahas kembali di Kombel dengan waktu 2 kali sebulan. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ibu Lina menjawab, yang selalu membantu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika, adalah seluruh Dewan Guru. Untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ibu Lina menjawab, pembelajaran yang Bu Lina dapat yaitu tidak semua yang dianggap benar itu benar, harus dilihat dulu dari berbagai sisi. Selanjutnya, berikut adalah hasil wawancara saya dengan narasumber kedua, yaitu Ibu Puspitani Giridwi Lestari, SPD MSI. Beliau adalah PLT Kepala Sekolah SMP Kanaan. Kasus yang dihadapi Ibu Ning berkaitan dengan kedisiplinan siswa yang masih sulit diterapkan di sekolah, terutama dalam penggunaan motor. Karena lingkungan orang tua tidak mendukung. Sebagian besar orang tua memperbolehkan putra-putrinya ke sekolah dengan alasan tidak sempat mengantar karena kesibukan orang tua. Apabila murid tidak membawa motor, maka sering terlambat sehingga mengganggu pembelajaran di sekolah. Pertanyaan pertama, selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ibu Ning menjawab, berdasarkan kasus tersebut, terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam mengambil keputusan, Bu Ning selalu mendiskusikan dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan agar mendapatkan solusi dari permasalahan. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Ibu Ning selalu melakukan diskusi dengan wakil kepala sekolah kesiswaan yang kemudian dirapatkan dengan Dewan Guru. Untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ibu Ning menjawab, hal yang Bu Ning anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah komunikasi dengan wakil kepala sekolah dan guru. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang Ibu Ning hadapi dalam mengambil keputusan yaitu kurangnya kesadaran keselamatan berkendaraan dari orang tua. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedural seperti apa yang Anda jalankan? Ibu Ning menyampaikan tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika. Bu Ning sebagai PLT Kepala Sekolah SMP Kanaan langsung menyelesaikan masalah dengan berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan wali kelas serta orang tua murid. Pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu dalam pengambilan keputusan adalah wakil kepala sekolah, wali kelas, dan guru. Untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika?
Ibu Ning menjawab pembelajaran yang dipetik dari pengalaman mengambil keputusan dalam etika adalah memperhatikan budaya disiplin dan keselamatan murid selama bersekolah. Analisis dan refleksi dari hasil wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SMP Kanaan, Ibu Ning, dan Kepala Sekolah SMA Kanaan, Ibu Linawati. Hal menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki prosedur yang baik dalam pengambilan keputusan dengan berdiskusi dengan guru karena berpatokan pada nilai-nilai kebajikan. Itu ada. Yang kedua, kedua kepala sekolah telah menerapkan prosedur 9 langkah meskipun tidak semua dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus dilema etika. Masing-masing kepala sekolah telah menerapkan beberapa prosedur dari 9 langkah meskipun belum lengkap dalam mengambil keputusan terkait dengan keputusan dilema etika. Terdapat kesamaan dalam pengambilan keputusan oleh kedua kepala sekolah tersebut, yaitu menggunakan paradigma keadilan lawan rasa kasihan dan menerapkan prinsip berpikir berbasis peraturan. Itu ada. Selanjutnya, rencana ke depan bagi kepala sekolah diharapkan dapat menerapkan prosedur khusus yang dapat memudahkan dalam mengambil keputusan terkait dilema etika. Untuk mengukur keefektifan suatu keputusan, diperlukan adanya pengujian melalui 9 langkah pengambilan keputusan, yaitu 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Kedelapan, buat keputusan. Dan yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Selanjutnya, saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana. Dan yang terakhir, saya akan terus melatih potensi diri saya dalam mengambil keputusan dengan memperbanyak praktik dimulai dari lingkungan kelas maupun sekolah. Itu semua ada. Demikianlah hasil wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMP Kanaan dan SMA Kanaan. Terima kasih. Salam guru penggerak.